Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, yang masih tetap berada di rumah bersama keluarga, Pak Guru berharap dan berdoa mudah-mudahan kalian semua bersama keluarga di rumah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran akidah akhlak pada hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada pagi hari ini bersama ridha Allah. Amin. Nah, anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang kalimat thayyibah, yaitu ucapan yang baik yang harus menjadi kebiasaan dalam diri kita dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengucapkan ucapan yang baik yang kita kenal dengan kalimat thayyibah. Untuk di kelas 5 kita akan membahas tentang kalimat thayyibah, yaitu tarjih. Pada minggu yang lalu kalian sudah belajar bagaimana menulis kalimat tarjih dengan baik, dan kalian tentunya sudah mengetahui arti kalimat tarjih. Kalimat tarjih dengan sigat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan pasti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat tarjih ini diucapkan ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita mendapatkan kecelakaan misalnya, atau ketika kita mendengar orang lain meninggal dunia, keluarga kita meninggal dunia, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melihat orang lain sedang mendapatkan musibah, kecelakaan, terjatuh, atau lain sebagainya, biasakanlah kita lisan ini dengan mengucapkan kalimat yang baik, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan juga ketika terkejut, misalnya suatu hari kita sedang duduk-duduk santai, kemudian terdengar suara yang keras, duh, misalnya. Terkejut kita, maka biasakanlah lisan ini, yaitu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, atau disingkat inna lillah. Nah, itu membiasakan diri kita. Kenapa? Karena kalau kita terbiasa mengucapkan kalimat thayyibah, insya Allah ketika sakaratul maut pun, maka lisan ini akan berucap sebagaimana ucapan yang sering kita ucapkan. Kalau kita sering mengucapkan kalimat thayyibah, insya Allah di akhir hayat kita, ketika kita nazak, ketika jasad dan ruh akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mulut ini, lisan ini akan terbiasa dengan ucapan kalimat thayyibah. Nah, anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya Pak Guru mengajak kalian semuanya untuk membahas tentang keutamaan kalimat thayyibah tarjih. Jadi
Mengucapkan kalimat tarji banyak sekali manfaat yang kita terima. Banyak sekali manfaat keutamaan yang harus kita dapat dari ucapan tarji tersebut. Seperti ketika kita mendapatkan musibah dari Allah, kemudian kita mengucapkan innalillah, maka dosa-dosa kita yang kita lakukan insya Allah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain itu, ketika kita membiasakan diri mengucapkan istarji dengan mengucapkan innalillah, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah. Karena ketika kita mendapatkan musibah, maka yang harus kita lakukan selain kita mengucapkan istarji, maka kita harus sabar dan tabah menerima musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidup kita di dunia ini tidak akan pernah lepas dari ujian Allah. Jadi ujian Allah itu ada dua. Ada ujian bil khairi. Ketika kita diuji bil khairi, maka kita mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillah. Ketika kita diuji oleh Allah dengan ujian bisyarri, seperti musibah, kecelakaan, maka biasakan bibir ini kita mengucapkan istarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ketika kita bersabar, ketika mendapatkan musibah dari Allah, kemudian kita membaca istarji, insya Allah derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ketika kita misalnya mendapatkan musibah, kehilangan uang, rumah terbakar, atau kehilangan sepeda motor, padahal kita sudah ikhtiar, sepeda motor dikunci dan sebagainya masih hilang, maka kembalikan kepada Allah. Karena semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita bersabar, insya Allah apa yang hilang, yang menjadi milik kita kemudian hilang, diambil orang, dengan kita sabar dan ikhlas, insya Allah maka itu akan diganti oleh Allah yang lebih besar lagi. Tapi dengan catatan harus sabar. Justru jangan menggerutu, jangan marah, stres. Itu perbuatan setan. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, kembalikan kepada Allah, karena Allah yang memberi musibah kepada kita. Kita harus sabar, insya Allah. Kalau kita sabar, apa yang sudah hilang yang kita miliki, insya Allah Allah akan mengganti dengan lebih baik. Dan yang terakhir, tentunya keutamaan orang yang membaca istarji atau tarji itu, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati. Ya, jadi ketika ada musibah menimpa kita, kemudian kita sabar, tabah, dan membaca istarji, maka hati akan menjadi tenang. Ya Allah, uang saya hilang. Langsung kembalikan kepada Allah. Ini adalah kehendak Engkau ya Allah. Saya tahu, saya yakin ini adalah kehendak Engkau ya Allah. Dan ketika kita sabar, yakin bahwa kita ini kehendak Allah, kita kembalikan kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Kita tidak akan stres dengan apa yang kita miliki, karena semua yang milik kita adalah milik Allah. Harta kita, orang tua kita. Misalnya orang tua kita meninggal dunia, nangis ya secukupnya nangis. Karena nangis tidak dibutuhkan, yang dibutuhkan oleh orang tua kita bukan nangis, tapi doa. Dan ketika orang tua kita meninggal dunia, maka kembalikan kepada Allah, karena orang tua itu adalah milik Allah. Dan kita mengucapkan innalillah dan banyak berdoa untuk orang tua kita. Insya Allah hati kita menjadi
tenang. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang terdapat di dalam membaca tarji. Insyaallah kalau kita membiasakan diri membaca tarji ketika kita mendapatkan musibah, maka kita akan selalu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalian bisa dipelajari lagi di buku LKS-nya atau buku paketnya tentang tarji. Dan selanjutnya sebagai pendalaman materi, kalian buka buku LKS-nya halaman 6, kerjakan itu uraian. Kemudian halaman 8 yaitu pilihan ganda nomor 1 sampai halaman 11, nomor 1 sampai nomor 30, dan kerjakan lagi halaman 11 itu uraian isian singkat dan uraian sampai pada halaman 12. Bagi yang punya LKS langsung kerjakan di LKS-nya. Yang belum punya LKS nanti kerjakan di buku tulis, dan bisa dilihat nanti di akhir video ini Pak Guru nanti foto yang tidak punya LKS. Mungkin ini saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian dengan belajar istarji ini dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, kalian kerjakan buku LKS-nya, yaitu pada halaman 6, kemudian kerjakan lagi halaman 8, 9, 10, 11, dan 12. Kerjakan di rumah kalian masing-masing. Bagi kalian yang punya LKS, langsung kerjakan di LKS-nya, kemudian japri Pak Guru. Kemudian yang belum punya LKS, kalian bisa melihat video ini, boleh di screenshot atau sebagainya. Kemudian kerjakan di buku tulis